Qalbu ini kiblatnya dua aja. Kalau nggak Allah, selain Allah. Jadi waktu kita baca wajahya, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, itu yang berhadap siapa? Tubuh ngadap ke tembok. Kalau depan Ka'bah ngadap ke Ka'bah. Apakah Allah di Ka'bah? Kan enggak. Allah kan bukan benda, jadi nggak perlu bertempat. Jadi tubuh ini berkiblat kepada Ka'bah. Qalbu berkiblat kepada Rabbul Ka'bah, Allah yang memuliakan Ka'bah. Jadi Allah pandang qalbu. Jadi urusan ridho bukan urusan lidah, tapi lidah itu terjemahan yang di qalbu. Jika ridho belum muncul di qalbu, bisa diajar dari luar. Maka zikirlah itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Kalau mau yang lengkap, wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Ridho itu boleh juga diartikan usaha seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita cerita virus, sekarang cerita hari-harian. Hidup kita dua aja, kalau nggak taat, maksiat. Bener nggak? Bener ya? Taat, maksiat, susah, senang, sedih, bahagia, hidup, mati, udah gitu aja terus. Setiap saat bangun, sadar, tidur, mati. Hanya dua. Di saat kita taat, apa ridho dalam taat? Khusyuk nggak sholatnya tadi? Khusyuk nggak ridhonya? Enggak ya? Jujur aja. Ya. Kusut ya. Nggak apa-apa kok ya. Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk, yang Allah pandang qalbunya. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak pernah merasa GR, nggak pernah merasa taatnya itu sesuatu. Bagi dia, ya Rob, jika sholatku ini untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Kenapa? Sholatku tidak khusyuk. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam qalbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta doa, Allahumma inna nas'alu ridhaka wal. Jadi ridho itu minta. Kalau nggak minta nggak dikasih. Orang-orang sombong kan udah ngerasa GR aja dengan tahajudnya, Senin Kemisnya, apalagi pengajiannya, udah ngerasa saya pasti diridhai Allah. Nah, ini hati-hati, talbisu iblis, apa istilahnya, gurur ya, manipulasi iblis kalau diterjemahin secara bebas. Kita buat analog. Saya punya teman, punya murid, punya sahabat. Saya ridho kepada dia, saya terima dia. Kalau saya sudah ridho, dia salah, saya maafkan nggak? Kita sayang sama anak. Anak kita salah, kita marah, tapi marahnya marah cinta, bukan marah benci. Maka jika Allah sudah ridho kepada hamba, jika ia marah, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada hamba, tidak khusyuk pun hamba, Allah terima salatnya. Allah kalau sudah ridho kepada hamba, hambanya tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi pada hakikatnya ridho itu dimulai dari Allah, baru kemudian bernatijah, berefek kepada zahir seseorang. Jadi setelah baca raditu billahi robba, amalkan ini juga setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. As'alu ridhaka boleh, as'aluka ridhaka boleh ya.
itu harus diminta, dan bagi saya itu wajib itu. Nggak minta ridho, mampus kita. Sholat kayak gini, baru takbir udah hilang kemana-mana. Ya. Ruku, tes aja deh ya. Saya nggak yakin sholat saya diterima Allah kalau ngandalin khusyuk. Padahal kata orang saya ngaji tarekatnya lama Pak, ngaji hadisnya lama kata orang. Tapi kan saya tahu diri saya sendiri, aib saya, diri saya ngerti. Orang aja yang bilang abuya, ustadz, itu kan gelar manusia. Di hadapan Allah belum tentu gelar itu laku. Maka minta ridho. Inilah doa Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya Allah, jadikan aku orang yang engkau cintai, yang engkau ridhoi. Kalau Allah sudah cinta dan ridho, salah paling dicubit. Cubitnya gemes. Tahu gemes nggak? Apa istilah kampungnya Pak? Galinggaman. Ya. Kosakatanya harus diulang lagi Pak. Galinggaman. Betul. Jadi kalau makhluk pun bisa begitu, maka Allah aula bidzalik. Allah lebih sempurna daripada itu. Jadi Allah itu gemesnya lebih dahsyat daripada gemesnya seorang ayah ibu kepada anaknya, kekasih kepada kekasihnya.